Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Imtiaz dari kelas IAT 1C IIKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah merupakan akad antara pemodal dengan pengelola dalam sebuah usaha, lalu membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah ada dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Salah satu dasar hukum dari Al-Quran terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dan dari hadis terdapat dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Suhaib. Dan dasar hukum yang terakhir diambil dari ijma. Apa saja hukum mudharabah? Yang pertama, pemilik modal atau shahibul mal. Dan yang kedua, pemilik usaha atau mudharib. Yang ketiga, proyek atau usaha itu sendiri. Dan yang keempat, modal atau ra'sul mal. Yang kelima, ijab kabul atau sigot. Dan yang terakhir, nisbah bagi hasil. Kemudian, syarat mudharabah. Yang pertama, modal dengan ketentuan harus dinyatakan dengan jelas, berbentuk tunai bukan piutang, dan yang terakhir diserahkan kepada mudharib untuk kemungkinannya melakukan usaha. Setelah itu, macam-macam mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yakni pemilik modal memberi kebebasan pada pengelola modal atau biasa dikenal dengan investasi tidak terikat. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah, yakni pemilik modal memberi batasan pada pengelola modal. Dan yang terakhir, mudharabah mushtarakah, yakni pemberi modal juga ikut kerja atau ikut andil dalam mengelola usaha itu. Selanjutnya, apa saja ketentuan mudharabah itu? Yang pertama, adanya pelaku atau orang yang akan melaksanakan mudharabah dengan catatan sudah baligh dan sesama muslim. Dan yang kedua, objek mudharabah, yakni modal dan pekerjaan itu sendiri. Dan yang ketiga, ijab kabul atau serah terima antara pemberi modal dan pengelola modal. Dan yang terakhir, adanya nisbah dan keuntungan. Selanjutnya, berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, masing-masing pihak membatalkan ijab kabul. Dan yang kedua, salah seorang pihak meninggal dunia. Dan yang ketiga, salah seorang pihak hilang akal. Yang keempat, modal habis di shahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib. Dan yang terakhir, menurut Imam Abu Hanifah, jika shahibul mal murtad, maka akad mudharabah batal. Setelah itu, bagaimana aplikasi dalam perbankan? Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah ditetapkan pada tabungan berjangka dan deposito biasa. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.